Saudara, dugaan aliran dana dari Gubernur Papua ke kasino di Singapura jumlahnya mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Bagaimana proses hukum yang kini berjalan? Kita akan berbincang dengan Theo Litai, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Bung Theo, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, bagaimana? Tentu Anda tidak melakukan langsung karena KSP berada di luar sistem, tapi tentu Anda bagian dari pemerintah yang kemudian memantau, kemudian juga melakukan proses kontrol juga terkait dengan hal ini. Saya ingin tanya bagaimana proses pemeriksaan dari Gubernur Papua Lukas NMB sejauh ini? Apakah kesulitan itu masih ada sampai saat ini? Yang saya dengar memang masih belum bisa tembus dan artinya kemudian tidak bisa dilakukan proses pemeriksaan oleh negara. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi untuk proses pemeriksaan kami melakukan monitoring dari jauh, mengikuti pemberitaan di media mengenai situasi yang berkembang di lapangan, dan kemudian mendorong untuk semakin ditingkatkannya kesadaran dari rekan-rekan agar bisa menerima proses ini sebagai satu proses hukum yang memang perlu dilalui bila ingin melakukan pembelaan terhadap diri dari Bapak Gubernur maupun perspektif yang berbeda yang dimiliki oleh rekan-rekan ini. Meskipun alasannya disebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB dalam kondisi sakit, stroke, kemudian juga diabetes begitu ya, yang kemudian tidak memungkinkan. Meskipun saya tahu bahwa KPK tentu memiliki tim medis sendiri untuk kemudian melakukan hal itu. Nah, itu yang kami harapkan, bahwa dari KPK nanti diberikan kesempatan untuk bisa melakukan medical assessment terhadap kondisi beliau, sehingga proses penegakan hukum itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di dalam ketentuan yang berlaku tentu ada hak-hak dari tersangka yang juga sebenarnya dilindungi dan dihormati oleh hukum. Oke, sejenak kita tinggalkan. Baik, sejenak kita tinggalkan itu dulu. Saya ingin bicara soal uang 560 miliar rupiah. Mungkin Anda juga mengetahui soal ini, dugaan korupsi yang kemudian sejumlah angka yang luar biasa itu yang kemudian ditemukan di kasino di Singapura. Bisa Anda jelaskan soal ini? Jadi ini satu fakta yang sangat mengguncang rasa keadilan kalau kita melihat situasi Papua sebagaimana tadi dikatakan bahwa masih berada dalam jenjang salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia. Ya. Sebenarnya sejak tahun 2020 pemerintah sudah memperoleh laporan dari masyarakat dan kemudian memperoleh juga informasi dari PPATK mengenai adanya ketidakwajaran dalam penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Kemudian laporan yang dari PPATK itu telah disampaikan juga kepada KPK. Tentu kami berharap bahwa hal ini bisa benar-benar dikaji secara mendalam agar bisa dipastikan mengenai asal-usul dari uang dan kemudian kepastian mengenai persoalan hukum yang ada di baliknya. Jadi uang ini maksudnya hilang di Singapura atau dititipkan di kasino itu? Ini yang masih belum jelas? Yang masih belum jelas adalah sumber uang ini berasal dari mana. Oke, betul. Ya, yang sudah jelas adalah uang ini ditransfer ke salah satu kasino senilai 55 juta dolar. Betul. Itu disetorkan tunai dalam periode tertentu. Oke. Disetorkan tunai. Kalau kasino kan orang awam berpikir bahwa itu untuk bermain judi. Kalau ini disetorkan untuk disimpan atau seperti apa?
Ya, ini satu proses yang nanti kita harus menunggu lebih lanjut dari KPK karena ini sudah masuk dalam materi dari kasus. Artinya begini, kenapa saya tanya seperti itu? Kalau kemudian distorkan ke kasino, artinya mungkin katakanlah mungkin di brankas kasinonya yang sewaktu-waktu dia bisa mainkan untuk judi. Kan itu logikanya. Karena kasino kan bukan untuk, saya nggak tahu ya apakah kemudian juga bisa dilakukan untuk penyimpanan seperti halnya lembaga keuangan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita berkaitan dengan perjudian, tentunya tidak masuk dalam lingkup tugas dari KPK. Tapi bila masuk dalam lingkup tugas dari KPK, maka tentunya ada kekhawatiran atau kecurigaan mengenai money laundering ataupun praktek lain yang terkait. Jadi ini saya bicara dugaan ya. Jadi dugaannya uang itu disimpan, katakanlah di safe deposit box di kasino Singapura. Dan memang itu bisa dilakukan di kasino Singapura. Ya, ini yang mengapa saat ini KPK ingin untuk mencari orang yang dicurigai sebagai perantara itu. Oke, ini luar biasa. Jadi kalau dulu misalnya korupsi di bank di Swiss misalnya, atau di bank di luar negeri, sekarang di kasino Singapura. Dan itu sudah beberapa kali terungkap bahwa ada kepala daerah, sebelum Lukas NMB tentu ya, ini yang kemudian sering mentransfer uang ke kasino di Singapura. Betul demikian ya? Jadi ada kecurigaan bahwa hal ini menjadi modus dari pelaku tindak pidana korupsi pada masa lalu. Baik. Ini hal yang luar biasa memang yang kemudian kita akan tunggu nanti. Tapi bicara soal penangkapan dari Lukas NMB, apakah kemudian ini akan berlangsung terus seperti ini? Saya yakin bahwa intelijen juga terus bekerja untuk, katakanlah tadi Anda mengatakan, memberi kesadaran akan proses hukum ini. Tapi bahwa adakah deadline misalnya, waktu tertentu, sehingga bisa atau tidak bisa maka proses hukum harus tetap ditegakkan? Iya Mas Aiman, jadi informasi yang kami pantau adalah bahwa akan dilakukan pemanggilan kedua. Dan sementara itu KPK juga sudah menyiapkan tim kesehatan yang dimaksudkan untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan beliau. Sejauh mana kemudian proses ini akan terus dilakukan berupa upaya persuasif? Betul ya, upaya persuasif masih sejauh ini? Jadi penegak hukum terus melakukan komunikasi, meningkatkan komunikasi sosial dengan pihak-pihak yang ada di sekitar beliau, sehingga gubernur, sehingga kemudian nantinya bisa dilakukan proses prosedur secara hukum secara tanpa adanya kekerasan atau tanpa ada benturan yang tidak kita harapkan terjadi. Kalau dari pihak KSP, tentu ini perwakilan negara juga, yang kemudian hendak menyampaikan kepada sejumlah warga di sana yang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan Lukas NMB atau membela Lukas NMB. Apa yang Anda ingin sampaikan soal itu? Yang kami ingin sampaikan adalah bahwa ini bukan ditujukan kepada pribadi Bapak Lukas NMB. Ini juga bukan suatu bentuk rasa memusuhi terhadap masyarakat di Papua, tetapi ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan good governance di Papua, meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua, meningkatkan pemanfaatan anggaran secara optimal, sehingga bisa kita gunakan bagi pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Baik, terima kasih Bung Teo Litai dari Kantor Staf Presiden. Selamat malam, sehat selalu.